Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Masih penjelasan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Dan kesempatan ini sebelum kita membahas tentang masalah sujud sahwi, kita akan melewati terlebih dahulu pembahasan tentang pembatal-pembatal sholat. Di kesempatan yang lalu kita sampai pada penjelasan tentang sunanus sholat, sunat-sunat salat, dan juga pembahasan tentang wajibatus salat. Dan yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban salat adalah perkara yang wajib di dalam salat, di mana meninggalkannya sengaja membatalkan salat. Tapi kalau karena lupa, maka dia bisa ditambal dengan sujud sahwi, dan rakaat yang tertinggal kewajibannya tetap terhitung. Berbeda dengan perkara yang menjadi wajib rukun sholat. Kalau rukun sholat salah satunya tertinggal, maka tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi rakaat yang tidak ada rukunnya dianggap gugur dan harus ditambahkan rakaat selanjutnya. Sekarang pembatal-pembatal sholat. Pembatal-pembatal sholat adalah perkara-perkara yang siapa melakukannya, maka ini menjadikan sholatnya batal. Yang pertama, pembatal sholat adalah setiap apa yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, maka secara otomatis itu membatalkan sholat. Karena syarat sah sholat adalah seorang berada dalam keadaan suci. Maka hadas yang terjadi itu menjadikan sholat tersebut batal. Kemudian yang kedua, di antara yang membatalkan sholat juga, dan ini disebutkan oleh banyak para ulama, bahkan bisa sampai pada derajat ijma, sepakat mereka, yaitu ad-dhahk bisautin, tertawa dengan mengeluarkan suara. Tertawa dengan mengeluarkan suara dalam sholat ini membatalkan sholat, karena di dalamnya terkandung perbuatan yang bertolak belakang dengan sholat itu sendiri, dengan maksud daripada sholat, di mana sholat maksud tujuannya adalah mengagungkan Allah, membesarkannya. Tapi seorang berada dalam keadaan tertawa dalam sholatnya ini tentu kontradiktif
dengan apa yang harus dilakukan seorang hamba menghadap dalam atau ketika menghadap Allah. Kemudian yang ketiga di antara yang membatalkan salat adalah al-kalamu amdan li ghairi maslahati salat. Berbicara sengaja. Sengaja berbicara bukan untuk kemaslahatan salat. Bukan untuk kemaslahatan salat. Maka barang siapa yang berbicara selain hal yang terkait dengan sholat secara sengaja, batal sholatnya. Berbeda kalau dia berbicara karena lupa atau karena tidak tahu, atau nggak sengaja dia dikagetin terus mengucap kalimat-kalimat di luar hal yang berkaitan dengan sholat. Maka ini nggak batal karena dia nggak sengaja. Tapi yang batal itu adalah yang sengaja, ya. Dan juga kalau berbicara untuk kemaslahatan sholat, maka itu nggak ada masalah. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, beliau pernah sholat yang harusnya 4 rakaat. Beliau salam di rakaat kedua, sehingga sebagian para sahabat merasa seolah-olah sholat ini mungkin sudah dirubah, diganti, dikurangi jumlahnya. Ada seorang di sana yang dikenal dengan tangannya yang agak panjang, yang disebut dengan Dzul Yadain, bertanya kepada Nabi SAW, apakah sholat sudah dikurangi? Maka Nabi menjawab, gak ada yang kurang. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang di sana, apakah betul yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini, sholat telah dikurangi? Para sahabat menjawab, iya benar. Maka Nabi SAW langsung menambah lagi 2 rakaat, menambah lagi 2 rakaat yang tersisa, yang kurang. Kemudian beliau sujud sahwi. Ini diantara dalil kata para ulama bolehnya seorang untuk kemaslahatan sholat berbicara hal yang di luar esensi sholat, tapi untuk kemaslahatan sholat. Seperti contohnya kasus ini, Nabi berkomunikasi dengan sahabatnya karena beliau lupa telah salam di rakaat kedua sebelum selesai sholat. Keadaan beliau masih terhitung dalam sholat karena sholat belum selesai. Tapi ada komunikasi di sana membicarakan tentang sholat yang setelah dilakukan atau telah dikerjakan. Dan Nabi tidak membatalkan sholatnya yang pertama, beliau hanya menambahkan kekurangannya saja. Berarti beliau masih berada dalam lingkaran sholat, ya. Tapi beliau berkomunikasi bicara dengan sahabat. Ini menunjukkan kalau pembicaraan itu untuk kemaslahatan sholat seperti itu gak ada masalah seperlunya. Contoh misalnya imam salah bacaannya atau salah jumlah rakaat, diingatkan subhanallah, dia gak kunjung paham, maka bisa atau boleh makmum menegur dan menjelaskan kesalahan dengan bahasa yang bisa dipahami. Wahai imam, itu tadi salah, rakaat baru 2, rakaat sudah 3 misalnya. Agar si imam paham secara spesifik apa kesalahannya. Untuk kemaslahatan seperti ini, sebagian ulama mengatakan gak ada masalah, walaupun itu adalah perkataan di luar konteks sholat, ya, di luar esensi dari sholat. Ini yang dimaksud bolehnya bicara kalau ada maslahat, tapi itu juga seperlunya dan tidak memperluas urusan bicara di dalam sholat ini.
seperlunya saja. Kalau nggak perlu ya sudah. Boleh. Boleh. Kalau kita melihat kasus yang terjadi pada Nabi SAW, boleh. Zulkarnain bicara, apakah sholat dikurangi? Nabi menjawab, enggak. Dan mereka sejatinya masih berada dalam ruang sholat, bagian sholat, karena sholat belum selesai. Akhirnya Nabi menambahkan 2 rakaat yang kurang dan tidak membangunnya dari awal. Berarti 2 yang diselingi dengan kata-kata kalimat ini tidak gugur dengan sebab, tidak batal dengan sebab kalimat-kalimat komunikasi yang terjadi ketika itu. Menunjukkan kalau ada maslahat dan pembicaraan seperlunya, ini enggak membatalkan sholat. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Enggak membatalkan. Yang batalkan itu tertawa dengan mengeluarkan suara. Tapi kalau dia hanya senyum dan dia tahan, enggak ada masalah. Itu termasuk bicaranya atau ada hewan tak? Anak-anak ya, kalimat-kalimat isyarat agar mereka enggak lalu lalang. Itu untuk kepentingan sholat. Kalau misalnya mengingatkan dari suatu bahaya, mungkin kita sholat nih, terus di depan kita anak main api, maka kasih isyarat biar mereka menghentikan perbuatannya tersebut yang berbahaya. Ya, atau kita bilang sama dia, jangan. Atau kita pelototin dia, bisa. Ya. Kalau anak bolak-balik, maka kita tahan. Karena ada hadis Nabi SAW tentang larangan melewati tempat sujud orang yang sholat. Nabi suruh kita apa? Tahan, biar dia nggak lewat. Tapi perlu kita perhatikan juga, kalau yang kita larang itu anak-anak yang belum tamyiz, belum usia 7 tahun ke atas, yang sudah bisa memahami arahan, maka sulit untuk kita tahan anak-anak seperti itu. Ya udah biarin aja lewat. Soalnya anak kecil 3 tahun, 2 tahun ya kan, bolak-balik. Kita pegang, jadi balik lagi kan. Belum ngerti untuk diajak memahami. Ya, setelah sholat baru mungkin kita ajarkan. Jadi kalau anak itu di bawah usia tamyiz, biarkan saja. Dia juga tidak terkena beban. Nabi sendiri bahkan anak yang seperti itu beliau gendong sambil mengerjakan sholat. Terutama anak-anak itu memang melakukan itu cari perhatian dan ingin didekatkan ya, karena yang sholat itu ibunya. Bisa saja seorang wanita sholat dalam keadaan menggendong anaknya yang nangis seperti itu. Itu pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, sholat sambil menggendong cucunya. Ya.
Kemudian selanjutnya di antara yang batalkan sholat, tapi ini diperselisihkan para ulama ya. Yang keempat ini, kebanyakan mereka, kecuali mazhab Ahmad mungkin, kebanyakan mereka tidak mengatakan batal, tapi sangat-sangat mengurangi nilai sholat karena mengganggu konsentrasi. Yaitu sholat yang dilewati oleh keledai atau anjing hitam atau wanita yang sudah balik. Tempat sujud kita dilewati oleh salah satu dari tiga ini, maka ini sangat mengurangi nilai sholat karena akan memalingkan fokus. Ya, sebagian mereka mengatakan ini membatalkan berdasarkan zahir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yastur, idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahal." Kalau salah seorang di antara kalian salat, sesungguhnya dia memberi batasan antara berdiri dengan tempat sujudnya dengan suatu yang tegak minimal setinggi pelana kuda. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal, kalau di antara berdiri dan sujudnya dia tidak ada sutroh seperti itu, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal qalbul aswad. Sesungguhnya memutus salatnya apa yang melewati tempat sujudnya itu seperti keledai, wanita dan anjing hitam. Ya. Zahir hadis ini yaqta' salatah, maka yang dipahami pertama kali adalah batalin salat tentunya. Ya, tapi enggak sedikit para ulama mengatakan ini bukan batal maksudnya, tapi ini sangat mengurangi nilai puasa itu, nilai salat itu. Karena perkara yang lewat ini, terutama wanita, itu memalingkan konsentrasi dan fokus dari sholat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang membatalkan sholat juga adalah tersingkapnya aurat dengan sengaja. Karena dia bagian dari syarat sah sholat. Ya. Maka aurat yang disingkap sengaja, maka ini membatalkan sholat. Kalau nggak sengaja, maka nggak ada masalah. Tinggal dia memperbaiki. Yang berikutnya adalah membelakangi kiblat. Sengaja membelakangi kiblat. Maka ini tentu dari awal sholatnya udah nggak sah. Kalau seorang sengaja sholat membelakangi kiblat, ya bisa saja dia beralasan. Misalnya kiblat kita barat, kenapa nggak ngadep timur? Bumi bulat, kan ketemu lagi ntar. Tapi itu kan bukan aturan mainnya. Nabi SAW arah kiblat dia selatan. Bisa saja dia ngadep utara dengan alasan kan muter dari utara ntar nembus ke selatan. Tapi beliau langsung mengarah ke arah kiblat itu dari arah di mana dia berada. Maka membelakangi kiblat sengaja ini dapat membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah najis yang menempel pada diri orang yang sholat dalam keadaan dia tahu najis tersebut. Dia tahu ada najis, masih terus dia lanjutkan sholatnya, maka sholatnya nggak sah. Ya, yang benar adalah dia singkirkan dulu najisnya dan dia sempurnakan sholatnya. Seperti yang terjadi pada Nabi SAW. Beliau pernah sholat memakai sendal yang ternyata telah menginjak kotoran. Diberitahukan oleh Malakul Jibril, sendal itu pun dilepas dan beliau tidak membatalkan sholatnya tapi melanjutkan. Berarti tubuh yang atau badan atau pakaian
yang menempel padanya najis, ini dapat mempengaruhi keabsahan sholat kalau kita teruskan sholat dalam keadaan seperti itu. Kita tahu ada najisnya, tapi kita melanjutkan sholat, makanya sholatnya nggak sah. Kemudian di antara yang membatalkan sholat juga adalah meninggalkan rukun atau wajib sholat secara sengaja. Secara sengaja meninggalkan rukun atau salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, atau kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat ditinggalkan sengaja, maka ini membatalkan sholat. Kemudian di antara yang membatalkan sholat juga adalah melakukan gerakan berlebihan selain gerakan sholat. Jadi kalau ada orang sholat kemudian melakukan gerakan yang berlebihan, apa kategori ukuran minimal dikatakan berlebihan? Dikatakan itu gerakan berlebihan dengan tolak ukur kalau ada orang yang melihat dia melakukan itu pasti menyangka tidak sedang sholat. Ya, itu kadar suatu gerakan dikatakan berlebihan sehingga membatalkan sholat. Yaitu seorang berada pada satu keadaan bukan untuk maslahat sholat, dia melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, di mana orang yang melihatnya akan menyimpulkan orang itu tidak sedang dalam keadaan sholat. Maka gerakan yang seperti inilah yang membatalkan sholat. Adapun gerakan-gerakan ringan maka tidak membatalkan, tapi tentunya sangat tidak disukai. Di antara yang membatalkan sholat juga adalah makan dan minum dengan tanpa uzur dalam sholat. Nah, ini jelas. Kemudian sengaja menambah rukun, ya, dari rukun-rukun sholat, ini jelas. Ya, ada mic ya Pak? Ya. 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 Itu mic tuh. Ya. Tentunya apa hukum sholat dengan membawa mushaf? Untuk sholat wajib jelas sangat tidak diperkenankan hal tersebut. Karena gerakan yang akan dilakukan pasti adalah gerakan yang banyak. Dia harus membaliknya, dia juga tidak bersedekap sebagaimana mestinya, ya kan? Walaupun sebagian para ulama ada yang memberikan keringanan, kalau itu bisa membuat dia fokus dalam bacaan, menambah tadabbur, tapi untuk sholat sunat. Akan tetapi tentunya yang lebih utama untuk dihindari, karena gerakan-gerakan ini pastinya akan, atau perbuatan itu menciptakan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Ya, untuk sholat wajib maka itu tidak diperkenankan sama sekali. Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum gak ada yang pernah melakukan ini. Padahal mereka juga sangat antusias terhadap bacaan Al-Quran. Ya, dan di zaman mereka juga ada catatan-catatan Al-Quran itu, karena itu sudah tercatat pada zaman Nabi SAW. Wallahu ta'ala. Kalau sebenarnya di beberapa masjid itu ada mereka sengaja ada mushaf besar di depan imam itu dibaca. Itu gimana? Ya tentu itu
keluar dari ketentuan kriteria seorang sebagai imam yang datang keterangan dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW apa? Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau akhirnya malah baca karena mushafnya bisa diperbesar seperti itu, berarti dia nggak berhak jadi imam. Yang lain juga bisa dong. Ya. Paling nggak itu keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa? Kita sebagai makmum nggak ada masalah insya Allah. Tapi tentu kalau kita pengurus terus imamnya malah seperti itu, ya apa bedanya terus imam sama yang lainnya? Dan kenapa dia nggak yang lainnya? Toh sama-sama baca. Ya. Itu adalah praktek yang saya kira tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat terdahulu. Ya, dan akhirnya nggak ada keistimewaan bagi seorang imam kalau dia hanya sekedar baca bukan hafalan. Dari sisi kita nggak diwajibkan untuk membaca ayat Quran dalam jumlah yang banyak. Dengan membaca seperti itu masuk dalam bagian takalluf, ya, memaksakan diri yang oleh syariat saja tidak dipaksakan. Ya, oleh syariatnya dipaksakan. Kita untuk harus membaca dalam jumlah banyak atau beragam dari bacaan ayat Quran setelah Al-Fatihah. Syariat enggak melazimkan itu buat kita. Kita melazimkannya membebankan diri dengan apa yang sesungguhnya tidak dibebankan oleh syariat. Nah, ini tentunya bukan suatu yang terpuji, yang malah memberatkan dan sifatnya memaksakan diri, takalluf. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara yang membatalkan sholat menambah rukun dari rukun sholat secara sengaja. Nambah rukun sengaja. Kalau tadi mengurangi rukun, ini nambah rukun. Maksudnya adalah seperti nambah rakaat. Makanya kasus yang kemarin kita bahas, imam menambah rakaat yang harusnya 2, dia malah bangun untuk ketiga. Makmum sudah tahu imam salah menambah rakaat yang itu membatalkan sholat, nggak boleh ikuti. Karena pengetahuan dia kalau diikuti kayak begitu membuat sholatnya jadi batal. Imam karena lupa dia dapat uzur. Makmum nggak lupa dan tahu imam salah menambah rakaat malah batal sholat makmum. Karena dia menyengaja menambahnya. Menyengaja menambah rukun-rukun sholat atau salah satu rukun sholat ini adalah membatalkan sholat itu. Tapi kalau nggak sengaja karena lupa, ini ada uzur. Makanya di pembahasan yang lalu kita katakan kalau ada kasus seperti ini, ya makmum diem. Jangan ikut nambah. Nanti membarengi imam ketika imam sama-sama duduk tasyahud untuk salam, barengi lagi. Sebagian para ulama beristihad, ya udah dia memisahkan diri dari imam, selesaikan sendiri sudah. Ya. Dan ini istihad sebagian para ulama, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Tapi intinya mereka sepakat, nggak boleh seorang sengaja-sengaja menambah rukun dari rukun-rukun sholat, nggak boleh. Itu bisa membatalkan sholatnya. Kemudian di antara yang membatalkan sholat adalah tidak melaksanakan tartib sholat dengan benar. Misalnya sholat dia habis baca Al-Fatihah, kemudian dia langsung sujud. Habis sujud baru dia ruku, baru dia i'tidal, tidak tertib, maka ini jelas membatalkan sholat. Kemudian di antara yang membatalkan sholat adalah sengaja salam sebelum menyempurnakannya. Dia sengaja salam
Kalau nggak sengaja lain soal. Ini sengaja, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal sholatnya baru 1 rakaat, yang kedua belum. Maka ini jelas, salam itu membuat sholat itu berakhir. Sehingga kalau dia mau melaksanakan sholat yang tadi dia potong dengan salamnya, ya dia sholat dari awal dan sempurnakan sebagaimana mestinya. Sengaja menambah salam sebelum sempurna selesai sholat, ini membatalkan sholat juga. Kemudian yang membatalkan sholat juga, para ulama mengatakan sengaja menyimpangkan makna dari surah Al-Fatihah. Maksudnya dia tidak membaca dengan baik surah Al-Fatihah sebagaimana mestinya, dan dia sengaja untuk itu. Ya. Beda dengan yang tidak sengaja karena belum bisa atau karena terbatas, akhirnya membacanya itu masih salah, itu masih dimaafkan. Ini yang sengaja, yang membatalkan sholat itu. Apa? Langgam. Langgam kita nggak ada aturan khusus, ya. Yang penting nggak keluar dari aturan baku baca yang benar. Kalau seorang mengikuti alunan bacaan, maka pasti akan banyak cara baca yang benar untuk dia korbankan. Karena kepentingannya bagaimana senandung semata. Ya. Kemudian selanjutnya, ma yukrah fi sholat, hal-hal yang dibenci di dalam sholat. Dibenci di sini maksudnya adalah terlarang dan diperintahkan untuk ditinggalkan. Tapi untuk suatu keadaan mungkin dibolehkan. Ya. Hah? Perkara yang makruh dalam sholat adalah perkara-perkara yang terlarang untuk dilakukan di dalam sholat. Akan tetapi terkadang boleh dilakukan kalau darurat atau ada kebutuhan hajat tertentu, ya. Asalnya terlarang, tapi kalau ada satu kemaslahatan, kepentingan, larangan ini bisa turun untuk boleh dilanggar sekedar hajat. Contoh diantara perkara yang makruh dalam sholat, tikrarul Fatihah, mengulang-ulang Al-Fatihah. Ini tidak disukai. Tapi pada satu keadaan seorang luput dari kekhusyuan dalam baca Al-Fatihah, sebagian para ulama membolehkan dia ulang agar membaca Al-Fatihah dalam keadaan hadir hatinya. Tapi bukan untuk mengikuti was-was. Tapi kalau mengikuti was-was, nanti dia nggak selesai-selesai Al-Fatihah. Hanya ketika seorang mungkin sholat sendiri, dia nampak kurang fokus ketika baca Al-Fatihahnya, boleh dia ulang untuk menghadirkan fokus itu. Asalnya mengulangan seperti ini nggak disukai dalam agama, ya. Nggak ada perintah dan contoh untuk dilakukan seperti itu. Tapi untuk alasan fokus yang ingin dia hadirkan dalam dirinya, sebagian para ulama membolehkan. Kemudian diantara
yang dibenci untuk dilakukan dalam sholat adalah al-iktisar. Al-iktisar al-Fatihah fi raka'ataini ulayaini. Mencukupkan hanya baca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Karena itu menyelisihi kebiasaan Rasulullah SAW, di mana di 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah biasanya Nabi SAW membaca surat atau ayat selanjutnya atau ayat yang lain selain Al-Fatihah. Ya. Walaupun ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalaupun dikatakan dibenci, bukan berarti seorang mendapatkan dosa ketika melakukannya. Hanya kalau meninggalkannya lebih utama. Ya. Misalnya ada orang, ya sudah dia bacanya Al-Fatihah saja, terutama untuk sholat-sholat sunatnya dia. Ya nggak ada masalah juga. Cuma untuk sholat yang wajib misalnya dia membatasi hanya Al-Fatihah di 2 rakaat pertama, ada benturan sedikit dengan kebiasaan yang Rasulullah SAW biasa lakukan. Di sisi inilah akhirnya perkara tersebut tidak disukai. Kemudian di antara perkara yang makruh dalam sholat, iltifat yasir fi sholat bila hajat. Melirik ringan dengan tanpa hajat kebutuhan. Dia melirik kanan kiri, nah ini nggak disukai. Tapi kalau lirikan itu ada kebutuhan, anaknya tadi ada di depan, kelihatan mata, terus menjauh. Ibunya takut bahaya, boleh nggak dia melirik untuk mengawasi anak itu lagi ada di mana? Boleh. Untuk kebutuhan ini. Melirik yang dikatakan oleh Nabi SAW curian dari curian syaitan dalam sholat seseorang, itu adalah lirikan tanpa hajat. Semata-mata melirik nggak ada keperluan. Tapi melirik untuk suatu keperluan, mengawasi anak, ya, atau ada sesuatu yang harus dia lihat di sekelilingnya di dalam sholat, maka yang seperti ini boleh. Tapi tanpa hajat dan kebutuhan, lirikan inilah yang nggak boleh. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama juga memberikan tambahan, lirikan di sini yang tidak membatalkan, hanya makruh saja adalah lirikan mata. Tapi kalau lirikan ini dibarengi dengan anggota tubuh atau badan yang membelok dalam menghadap kiblat, ini bisa membatalkan sholat. Karena dia sengaja-sengaja tidak menghadap kiblat dengan badannya. Yang dimaksud melirik di sini adalah lirikan mata saja, kanan, kiri, dilihat ke depan. Nah ini yang makruh kalau tidak ada kebutuhan. Tapi kalau seorang sampai bukan sekedar ngelirik, tapi badannya begini, nengok, melihat belakang, ini membatalkan sholatnya karena dia sengaja menghadap di luar kiblat atau selain kiblat ketika sholat. Ya. Di antara contoh melirik karena ada kebutuhan, ini seorang yang harus meludah dalam sholat. Misalnya dia lagi flu, dia harus meludah, sehingga kan harus ngambil sapu tangan misalnya, kemudian dia buang, taruh lagi. Ya. Kalau untuk hal yang seperti ini ada kebutuhan, maka nggak ada masalah. Yang masalah itu melirik tanpa kebutuhan, apalagi memandang atau menghadapkan pandangan ke langit, ke atas dalam sholat kita. Ini bahkan terancam pandangan matanya itu diambil dan tidak dikembalikan lagi. Iya, matiin handphone kalau handphone itu mengganggu, jelas. Itu suatu kemaslahatan yang jelas. Itu nggak ada masalah.
Misalnya kita lupa matiin ringtone-nya ketika sholat bersama-sama, ada yang ngelepon, matiin, karena itu akan mengganggu yang lainnya. Gak apa-apa kita melakukan gerakan di luar sholat, tapi itu gerakan ringan. Yang kedua, untuk maslahatan sholat. Adapun ketetapan sebagian para ulama yang membatasi gerakan itu nggak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 batal, maka ini nggak ada keterangan khusus dari Al-Quran atau hadis yang membatasi jumlah gerakan seperti itu. Hanya saja gerakan-gerakan di luar sholat yang menjadikan seorang itu terlihat tidak sedang sholat, ini jelas membatalkan sholat. Ini gerakan yang fahish, yang banyak dan berlebihan, ya. Tapi gerakan ringan kayak begitu nggak ada masalah, insya Allah. Apalagi untuk kemaslahatan sholat atau orang-orang yang sholat. Contoh dalam hal ini Rasulullah SAW juga dalam gerakan-gerakan ringan itu sholat sambil gendong. Ada kebutuhan, anak ini nangis atau yang lainnya. Ketika ruku ditaruh dulu anaknya, dia ruku. Bangkit, ambil lagi anaknya. Ketika sujud, naruh anaknya terus disujud. Itu kan gerakan-gerakan, ya. Tapi gerakan untuk kepentingan sholat. Kemudian diantara makruhatus sholat, perkara yang makruh dalam sholat, kata para ulama, tadmidul ainain, memejamkan mata. Ini makruh, apalagi waktu sholat malam, ya. Memejamkan mata, Allahu Akbar. Biasanya ngilang langsung. Imam sujud dia baru bangun. Tidur. Ya. Memejamkan mata suatu yang makruh. Karena tidak ada keterangan Rasulullah melakukan hal yang demikian. Di saat yang sama dia menyerupai sholatnya orang-orang Yahudi. Kemudian di antara makruhatus sholat, menempelkan siku ke lantai waktu sujud. Karena itu dilarang oleh Nabi. Cara sujud seperti itu seperti cara duduknya seekor anjing, yaitu terlarang. Kemudian di antara perkara yang makruh dalam sholat, banyak melakukan hal yang sia-sia. Ini ada orang ketika nggak sholat itu biasa aja, dia bisa fokus, diem. Tapi di dalam sholat ada aja yang gatel. Beresin baju lah. Waktu sholat aja. Ya, saya pernah lihat ada orang kalau nggak sholat biasa nih, kayak gini nih dia biasa bisa diem. Tapi giliran pas sholat bertahap mulu. Rukuknya bertahap, sujudnya bertahap. Udian sholat itu hilang. Ya, ini biasanya seperti ini ada gangguan syaitan. Ya. Tapi akhirnya maksudnya perkara yang sia-sia atau banyak melakukan hal yang nggak perlu dalam sholat, ini tidak disukai. Karena dia dapat memalingkan dari kekhusyuan sholat tentunya. Di antara makruhatus sholat, at-takhassur, berkaca pinggang. Kalau ini ada jelas larangan dari Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah melarang orang sholat untuk bertolak pinggang. Ya. Kemudian di antara makruhatus sholat, as-sadl wa tadqiyatul fam fi sholat. Sadel itu kalau seorang punya selendang, ya kan, yang panjang tuh, atau yang buat ikat kepala kan panjang, dia lagi nggak pakai, terus dia cuman gantungin di leher. Itu diantara makna sadel, dan itu terlarang, tidak disukai. Tapi kalau dia gantungin di leher, tapi ujung-ujungnya dibelakangin, nggak apa-apa, ya. Tapi semata
taruh di sini, ya, tidak ada yang dia arahkan salah satu ujungnya ke belakang atau diikatkan, itu diantara makna sadel yang tidak disukai. Jadi sadel ini ada beberapa makna dari para ulama redaksi tentang sadel. Di antara makna sadel seperti yang saya sebutkan tadi, di antara makna sadel yaitu seorang memakai kain melebihi mata kakinya ke bawah dalam sholat. Itu juga di antara makna sadel, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan pendapat para ulama yang menjelaskan tentang sadel. Kemudian yang tidak disukai juga makruh dalam sholat taghtiyatul fam fi sholat, menutup mulut dalam sholat. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang seorang sholat dengan menutup mulutnya. Iya, tapi kecuali ada kepentingan. Ya kayak di zaman pandemi kemarin, akhirnya sholat pakai masker. Para ulama berfatwa nggak ada masalah, karena ada kepentingan itu. Tapi nggak ada kepentingan apapun seorang sholat pakai masker, nggak ada kebutuhan lagi untuk itu. Nah ini yang masalah. Ini terlarang, ya. Ada kepentingan, kayak kita flu agar tidak mengganggu yang lainnya. Ada kepentingan, ya. Musim pandemi kemarin ada kepentingan. Tapi nggak ada kepentingan berarti ya seorang naik motor pakai masker, terus sholatnya lanjut pakai masker. Padahal nggak ada kepentingan apa-apa untuk itu. Nah ini terlarang. Kemudian diantara yang terlarang juga mendahului imam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu batalin sholat. Batalin sholat dia berjamaah ketika dia sengaja mendahulukan imam. Bahkan terdapat ancaman khusus yang mendahului imam sengaja, Allah ganti nanti kepalanya dengan kepala keledai, ya. Karena perbuatan mendahului imam seperti itu menunjukkan kejahilan, sebagaimana keledai hewan yang identik dengan kejahilan. Imam itu kan dijadikan untuk diikuti. Seorang malah mendahului imam, ini adalah perkara yang sangat jauh dari pemahaman yang benar, menunjukkan kejahilan. Sehingga wajar ancamannya itu dirubah kepalanya dengan keledai, ya. Kemudian di antara makruhatus sholat tasbikul asabi', menjalin-jalin tangan kayak begini nih. Ini di luar sholat, ketika pengen sholat tidak disukai. Ditambah lagi kalau itu dikerjakan dalam sholat, lebih nggak disukai lagi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah SAW melarang orang yang datang ke masjid pengen sholat menjalin jari jemarinya. Dari rumah udah wudu, sholat, terus datang ke masjid atau mushola, dia begini, tangannya dijalin begini. Itu dilarang oleh Nabi yang mulia SAW. Ya. Juga terdapat keterangan larangan itu dilakukan ketika seorang selesai sholat, ya, masih di tempat sholatnya dia seperti ini juga terlarang. Karena seorang selesai sholat, selama masih di tempat sholatnya, dia masih terhitung sebagai orang yang
diperhitungkan di dalam sholat dan didoakan terus malaikat. Sedangkan perbuatan yang seperti itu dapat mengeluarkan dia dari keutamaan tersebut, makanya nggak disukai. Ya. Sebagian para ulama mengatakan adapun tasbih di luar sholat itu nggak ada masalah. Iya. Kalau kita sholat gerak pindah saf itu gimana Ustaz? Ke kanan, kalau ke depan pindah saf hukumnya gimana Ustaz? Tadi berjamaah sholat itu. Iya. Kalau kita pindah saf ketika ada kebutuhan, misalnya saf di depan kosong, ya kan? Atau saf samping kita kosong, kita mendekat dan merapat, maka ini untuk suatu kebutuhan gerakan itu. Ada keterangan dari Nabi SAW bahkan pujian dan doa kepada mereka yang menyambung shaf yang kosong. Misalnya shaf ini penuh, kemudian ada orang batal, kan jadi kosong tuh. Maka mereka yang menutup shaf yang kosong itu terpuji dan mendapat doa dari malaikat. Siapa yang mengisi? Tentu yang lebih utama orang yang di belakang masuk, ya, atau orang yang di samping. Tapi samping kanan atau samping kiri, lihat di mana posisi imam. Maka yang mengisi adalah yang akan mendekatkan dia ke imam. Misalnya, ini saya kiri imam, ada yang batal, maka yang paling jauh dari imam mendekat mengisi yang kosong itu. Ya, seperti itu. Tidak bisa juga yang belakang masuk. Ya, siapa aja duluan. Ya, gerakan seperti itu untuk menyempurnakan shaf sholat berjamaah terpuji. Jadi nggak ada masalah. Ada lagi satu Ustaz. Iya. Kalau kita sholat berjamaah, kebetulan sholat misalnya 4 rakaat, sholat wajib gitu Ustaz. Kita jadi makmum di belakang Ustaz. Kita dapat cuma 1 rakaat, jadi makmum. Kita mau rakaat seterusnya, kita baca surat nggak Ustaz? Sudah Al-Fatihah itu Ustaz. Hukumnya gimana Ustaz? Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Suratnya gimana Ustaz? Surat setelah Al-Fatihah yang ditekankan adalah di 2 rakaat pertama sholat kita. Adapun 2 rakaat terakhir, misalnya sholat zuhur, itu disukai tapi tidak ditekankan. Kalau mau dibaca nggak ada masalah, kalau enggak juga nggak ada masalah karena tidak ditekankan. Yang ditekankan itu di 2 rakaat pertama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Kecuali seperti yang pernah kita jelaskan, ini seorang masbuk atau menjadi makmum dari sholat yang dibacakan jahar Al-Fatihahnya, seperti sholat subuh dan 2 rakaat maghrib dan isya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara makruhatus sholat, perkara yang dimakruhkan dalam sholat, seorang melipat kain pakaiannya dan menguncir rambutnya atau menguncir rambut, ya, serta atau di antara yang dimakruhkan juga menguncir rambut. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, umira Nabi SAW an yasjuda ala sabati a'udhum wa la yakuf thawbahu wa la sya'rahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuhnya dan dilarang untuk melipat kain pakaiannya dan juga dilarang untuk mengkuncir rambutnya dalam sholat. Ya. Nabi SAW pernah menjelaskan orang yang rambutnya panjang
sholat mengunci rambutnya itu seperti orang yang mengikatkan tangannya ke belakang. Nabi justru memerintahkan untuk membiarkan rambut itu ikut sujud. Tapi ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, tentu bagian rambutnya ada di dalam pakaiannya. Nggak ada kepentingan dia mau nguncir atau enggak. Tapi ini untuk laki-laki. Ya. Kemudian yang tidak disukai juga adalah melipat pakaian. Ya, melipat pakaian, misalnya lagi sholat, dia lipat begini tangannya atau kakinya, ya, seperti ini. Ini nggak disukai. Kalau udah pakai celana, kata juga udah lipat. Iya, dilipat nggak disukai, melebihi mata kaki juga nggak disukai. Tapi kalau ditinjau dari beratnya, dua kesalahan itu yang lebih berat adalah yang melampaui mata kaki karena ada ancaman tersendiri. Ya, tapi solusi yang utamanya ya sudah, harusnya dia pakai pakaian yang nggak perlu sampai melewati mata kaki. Ya. Sebatas mata kaki nggak ada masalah, kan yang nggak boleh melewati mata kaki. Nggak harus juga pakaian itu sampai di betis. Kalau mau lakukan itu utama, tapi yang penting jangan lewat mata kaki. Ya, apalagi untuk sholat. Ya. Kemudian di antara makruhatus sholat adalah sholat dalam keadaan menahan lapar, sedangkan makanan sudah dihidangkan. Atau sholat dalam keadaan menahan hajat, buang air kecil atau buang air besar. Ini makruh. Karena keadaan-keadaan ini adalah keadaan yang membuat fokus konsentrasi sholat kita berpaling atau hilang. Orang lagi lapar, makanan sudah disiapin, qomat berkumandang, azan berkumandang misalnya. Kalau dia tinggalkan tuh makanan, dalam keadaan lapar dia sholat, pikiran dia pasti ke makanan. Berbeda kalau dia tidak berhajat untuk makanan itu karena sudah kenyang, sholat yang utama duluan. Ya, tapi kalau dia ada hajat untuk makanan itu, maka lebih baik dia makan dulu, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam rangka menjaga kekhusyuan sholat. Kasus yang sama adalah hajat, buang air kecil, buang air besar, bukan menjadi sesuatu yang disukai, sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar. Yang ini akan merusak konsentrasi. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, selesaikan dulu hajatnya, sehingga seorang melaksanakan sholat dalam keadaan fokus. Nggak ada tekanan-tekanan untuk dia menghilang fokus sholatnya. Kemudian di antara makruhatus sholat, raf'ul basar ila sama', mengarahkan pandangan ke langit. Bahkan ini ada larangan, pandangan itu atau ancaman pandangan itu nggak akan dibalikkan, dicabut pandangannya dan nggak dibalikan lagi. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah, au la takhtifanna absarahum, au la tofanna absaruhum. Hendaklah seorang berhenti dari menghadapkan pandangannya ke langit ketika sholat. Atau kalau enggak mau berhenti, bisa jadi matanya itu akan dicabut pandangannya. Ini ancaman keras. Ini diantara perkara yang menjadi makruhatus sholat, perkara-perkara yang makruh, ya, tidak disukai karena terdapat larangan untuk itu di dalam sholat. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit kita bahas tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi
yang dimaksud adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat dalam rangka menutup kekurangan yang dilakukan dalam sholat di dalam menambah atau mengurangi atau ragu atau keraguan yang terjadi di dalam sholat. Kita ulangi, sujud sahwi adalah sujud 2 kali dilakukan di akhir sholat dalam rangka menambal kekurangan yang dilakukan, baik karena menambah atau mengurangi wajib atau rukun sholat, atau karena ragu atau mengalami keraguan dari jumlah rakaat dalam sholat. Ya. Jadi dari definisi ini, sujud sahwi itu disyariatkan ketika seorang menambah rukun atau wajib, ya, menambah rukun ya terutama. Yang kedua, mengurangi rukun atau wajib karena lupa, bukan karena sengaja. Karena kalau sengaja sholatnya nggak sah. Sengaja menambah rukun, meninggalkan rukun, sengaja meninggalkan wajib, ini sholatnya nggak sah. Tapi kalau karena lupa, inilah fungsi daripada sujud sahwi, menambal kelupaan tersebut. Kasus yang ketiga, sujud sahwi juga dilakukan karena terjadinya keraguan. Orang yang sholat ragu jumlah rakaat yang telah dia laksanakan. Siapa yang mengalami penambahan, pengurangan, atau ragu di dalam sholatnya, maka 3 perkara ini mengharuskan dia untuk melakukan sujud karena penambahan, pengurangan, atau ragu, ya, ketika dia lupa dalam sholat, maka penambalnya adalah sujud sahwi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Kalau salah seorang di antara kalian mengalami lupa dalam sholat, hendaklah dia sujud dengan 2 kali sujud. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sujud sahwi itu dilakukan karena penambahan, pengurangan, atau karena lupa. Penambahan di sini yang dimaksud adalah penambahan rukun dalam sholat. Kalau seorang menambah salah satu rukun dalam sholat tidak sengaja, ya, maka yang harus dilakukan adalah kembali ke posisi sholat yang seharusnya. Ketika dia ingat, kemudian dia sujud sahwi, ya, boleh sebelum atau setelah sholat. Walaupun hadirin yang dimuliakan Allah, sujud sahwi sebelum atau setelah sholat berselisih para ulama mana yang harus dilakukan, sebelum atau setelah salam, maaf. Mana yang harus dilakukan, berselisih para ulama. Sebagian mereka menempuh kemaslahatan yang terpenting untuk orang yang sholat seperti Al-Imam Malik yang berpendapat silahkan pilih, mau sebelum salam, setelah salam, nggak ada masalah. Ya, pendapat Imam Ahmad mengatakan sebelum atau setelah salamnya sujud sahwi dilihat dari kesalahan yang dilakukan, menyesuaikan dengan apa yang pernah terjadi pada Nabi SAW dari menambah, mengurangi, atau ragu. Maka sebelum atau setelah salam menyesuaikan dengan keterangan-keterangan tersebut. Ini pendapat Imam Ahmad. Imam Malik pilih, nggak ada masalah. Karena semuanya dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, dan pendapat ini yang memang menenangkan dan memudahkan bagi kaum muslimin secara umum. Ya. Tapi kalau seorang diharuskan untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kesalahan untuk tepat sebelum atau setelah salamnya, ini berarti kita harus hafal dan cukup menyempitkan banyak kaum muslimin tentu kalau seperti ini. Kalau kita sholat udah 4 rakaat, kita perasaan dulu sholat 4 rakaat, tapi ragu-ragu tidak rakaat, apa mesti sujud sahwi juga, Ustaz? Karena ragu jumlah rakaat sujud sahwi. Tapi masalahnya sebelum sujud sahwi kita bangun sholat kita menetapkannya 3 atau 4. Ini kan sholat nih ragu nih kita. 4 apa 3 ragu kan? Ya kan? Yang dihitung oleh kita 3 atau 4. Tergantung. Dalam keraguan itu ada 2 keadaan. Keadaan pertama, di dalam keraguan ada yang lebih kita yakini. 4 atau 3, 70% saya 4. 30% 3 nih ragu. Kalau ada yang mendominasi, maka bangun berdasarkan apa yang mendominasi dari keyakinan. Kalau lebih yakinnya kita 3, ya udah 3, tinggal nambah 1 rakaat lagi. Kalau yakinnya 4, ya sudah, selesaikan sholat. Jadi ada keraguan yang di dalamnya keadaan kita memiliki sesuatu yang lebih kita yakini. Keadaan yang kedua, kita ragu jumlah rakaat tapi 50-50. 4 apa 3? Ya 50-50 lah. Bisa 4 bisa 3. Enggak ada yang lebih kita yakini. Kalau keadaan yang seperti ini, bangun jumlah rakaat kita dari yang paling kecil. 4 apa 3? 50-50. Ya udah berarti 3. Kalau yang pertama 4 apa 3? Kayaknya lebih yakin 4. Ya sudah, tinggalkan keraguan. Berarti kita udah 4. Ya. Jadi begitu kasusnya ragu jumlah rakaat. Setelah itu kita sujud sahwi. Bisa sebelum atau setelah salam. Ya. 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 Lafaz zikir sujud sahwi ini nggak ada keterangan khusus, maka dikembalikan kepada apa yang menjadi zikir sujud secara umum. Ini subhana rabbiyal a'la bisa kita baca. Kadang nggak ada keterangan secara khusus. Praktek sujud sahwi itu kalau sebelum salam, maka setelah seorang salawat, doa, dia takbir, Allahu Akbar, sujud. Terus bangun dari sujud, takbir juga, Allahu Akbar, duduk. Terus takbir lagi, Allahu Akbar, sujud. Terus takbir lagi, duduk, baru salam. Itu kalau sebelum salam. Kalau setelah salam, sujud sahwinya, maka seorang tasyahud, salawat, doa, habis itu salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu dia takbir, Allahu Akbar, sujud. Takbir lagi, Allahu Akbar, duduk. Takbir lagi, Allahu Akbar, sujud. Takbir lagi, Allahu Akbar, duduk. Habis itu salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sujud sahwinya dilakukan setelah salam, maka di satu sholat ada 2 salam. Kalau sebelum salam, maka sholat tetap seperti biasa 1 salam. Itu cara pengerjaan sujud sahwi sebelum atau setelah salam. Yang dibaca ketika sujud sama seperti bacaan sholat umumnya. Ya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita perhatikan juga, kalau yang ditinggalkan adalah rukun, maka seorang nggak cukup hanya sujud sahwi, tapi harus menambah jumlah rakaat yang dia tinggalkan rukunnya, karena jadi nggak terhitung 1 rakaat itu. Seperti kasus yang pernah kita bicarakan, ya, seorang
setelah sujud pertama langsung bangun. Sudah berdiri baru ingat dan gak mungkin balik karena sudah masuk ke rukun berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Lanjutkan sholatnya. Rakaat yang kedua dihitung sebagai rakaat pertama, nanti rakaat ketiga dihitung sebagai rakaat kedua. Kalau sholatnya 2 rakaat berarti dia sampai rakaat ketiga. Habis itu dia baru sujud sahwi. Jadi nggak cukup dia rakaat yang tertinggal rukunnya dia anggap itu sebagai 1 rakaat utuh, tinggal nambah 1 rakaat lagi terus sujud sahwi, enggak. Kalau rukun yang ditinggalkan itu dianggap gugur rakaat tersebut dan harus dia tambah. Beda kalau yang ditinggalkan adalah wajib karena lupa ya. Suatu yang wajib kalau karena lupa dia tidak menggugurkan 1 rakaat itu. Hanya saja orang yang sholat ini sujud sahwi nanti setelah atau sebelum salam. Salam lagi kan tadi sudah kita ajarkan. Tadi sudah kita jelaskan salam lagi. Kalau setelah salam maka satu sholat itu salamnya jadi 2 kali. Salam yang pertama assalamualaikum, ya, terus sujud sahwi. Salam yang kedua lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 2. Kalau dilakukan setelah salam. Kalau sebelum salam, salamnya tetap sekali. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Saya kira ini dulu yang bisa kita bahas ya. Sederhana saja untuk sujud sahwi. Ya, dan itu mencukupi insyaallah taala. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilakan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada imam wajib yang hadir, lalu ada orang tua yang biasanya menggantikan, itu beberapa kali menggantikan. Tapi saat dia tinggal, dia mengucapkan Sallallahu liman hamidah. Hamidah. Itu bagaimana? Terus yang kedua, saat Al-Fatihah ada imam yang menggantikan juga, lalu dia menghilangkan tasdid pada rakaat terakhir Al-Fatihah, apa ayat terakhir Al-Fatihah. Waladhdallin tanpa tasdid, itu perlu diulang atau tidak? Ya. Baik, satu lagi kalau misalnya iqamah menggambarkan Muhammad tapi menggambarkan apa ada ngarapnya apa tidak apa gitu. Makasih. Ya, pertama kita sebagai kaum muslimin ya itu sangat punya kepentingan untuk mempelajari bagaimana pengucapan bahasa Arab itu diucapkan dengan baik dan benar. Karena kita terikat dengan kewajiban-kewajiban yang gak bisa tergantikan kecuali diucapkan dengan bahasa Arab. Ya. Maka belajar makharijul huruf dengan baik dan benar agar pengucapan itu tepat. Tapi realita kenyataan banyak yang kurang memahami. Kesalahan dalam mengucapkan kata dalam bahasa Arab ada 2. Ada kesalahan yang itu fatal. Yang kedua kesalahan ringan. Kesalahan fatal adalah kesalahan yang merubah arti. Kesalahan ringan dia tidak merubah arti, hanya merubah atau mengurangi keindahan saja. Dia nggak merubah arti. Yang merubah arti diantaranya rubahnya harokat itu bisa merubah arti. Rubahnya harokat itu bisa merubah arti. Misalnya contoh, wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara dengan Musa. Kalau lafaz Allahnya akhirannya dhammah, Allah bicara dengan Musa. Itu yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ganti wa kallamallaha Musa takliman, artinya jadi berbeda. Artinya Musa yang bicara sama Allah, bukan Allah yang bicara pada Musa. Maka kalau merubah arti seperti ini bisa
membatalkan sholat, apalagi yang terubah itu adalah surah Al-Fatihah. Ya. Tapi masalahnya orang ini sengaja atau tidak? Ada orang-orang yang memang sengaja merubah itu seperti Yahudi, merubah lafaz-lafaz dari firman Allah yang Allah perintahkan. Ketika Allah suruh hittah, mereka malah mengucapkan hintah ditambahin nun. Berubah artinya. Ya harusnya hittah tunduk taat, hintah malah gandum. Ini Yahudi sengaja seperti itu. Ini kalau dalam sholat bisa mempengaruhi keabsahan sholat itu, apalagi kesalahan itu adalah Al-Fatihah. Masalahnya kalau nggak sengaja, orang ini memiliki keterbatasan. Bahasa Arab bukan bahasa induknya, ya. Dan dia nggak bisa mengucapkan yang tepat. Tapi itu menjadi puncak usaha yang bisa dia lakukan. Apalagi di usia senjanya, susah lagi untuk melenturkan lidahnya untuk bicara dengan baik dan benar. Ya, kayak misalnya ain dibaca nga, alhamdulillah rabbil alamin. Harusnya kan alamin. Tapi karena susah ain tuh jadi ngalamin. Ya, tapi itu puncak usaha dia memang lidahnya ya nggak bisa. Nah kalau itu adalah puncak akhir dari kemampuan dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting dia jangan sengaja-sengaja untuk merubah itu. Ya, jadi masalah kalau itu dia sengaja jelas ya, itu bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, dia nggak sengaja, tapi dia nggak belajar untuk memperbaiki makhraj hurufnya dengan baik dan benar, maka dia berdosa dari sisi ini. Jadi masalah lagi kita yang di belakangnya gimana nih? Kita di belakangnya gimana? Ketika bermakmum pada orang yang alhamdulillah, emang ada banyak orang kita kayak gitu. Alhamdulillah, ha itu dibacanya kha. Ya, alhamdulillah. Karena harusnya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dia nggak bisa kayak gitu. Itu mengaruhi arti. Ya, kita di belakangnya. Ya kita kalau kita tahu orang itu adalah orang yang baik, rajin sholat, kemungkinan besar dia tidak menyengaja untuk melakukan hal tersebut, maka ya, semoga dimaafkan apa yang menjadi keadaannya itu dan kita sholat di belakangnya. Ya, semoga dimaafkan. Tapi tentunya sebagai DKM ya, yang tahu akan hal tersebut harus mengusahakan yang kayak gitu ya jangan jadiin imam lah. Jangan jadiin imam walaupun dia nggak sengaja untuk itu. Ya, tapi kan imam itu harusnya jadi contoh teladan, membaca dengan baik dan benar karena dia diikuti oleh orang di belakangnya. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tapi barang siapa yang sengaja-sengaja menyelewengkan atau tidak mengucapkan dengan baik makhraj hurufnya dia disengaja untuk itu sehingga merubah makna, ini bisa membuat sholatnya itu jadi enggak sah. Ya, karena makna yang berubah dari ayat Al-Quran apalagi Al-Fatihah yang dibaca itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau umpamanya kita melibatkan imamnya, tapi dia tidak melakukan, apakah kita melakukan sendiri? Apa? Ini boleh tadi umpamanya kelebihan. Kita baca sendiri. Ya kelebihan lah, anggaplah kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan rokaatnya. Terus kita ingatkan. Imam nggak mau. Tapi imamnya nggak sudah sawi. Apakah kita sendiri kita yakin bahwa itu kelebihan? Ketika kita Susawi sendiri. Pertama kita kan nggak ngikutin dia kan. Ini imam melebihkan rokaat. Kita tahu dia salah. Kita ingetin dia nggak mau. Apakah kita mengikuti imam? Nggak boleh. Imam yang lupa
dia menambah rakaat diberi udzur, sholatnya tetap sah. Makmum udah tahu imam salah, menambah rakaat sengaja, justru makmum yang nggak sah sholatnya karena sengaja menambah rakaat. Terus apa yang dia harus dilakukan oleh makmum? Kita sudah bicarakan di kesempatan yang lalu. Makmum ya dia sholat dengan sholat dia, jangan ikut tambah rakaat, nungguin imam, nanti imam tasyahud ikut salam bareng imam. Salam bareng imam. Gitu. Ya jadi seperti itu, Pak. Pertanyaannya apa tadi, Pak? Itu ya. Kalau imam gak sujud sahwi kita nggak usah, karena kita nggak salah, kan yang nambah imam. Tapi kalau imam sujud sahwi ya kita ikutin. Ada lagi mungkin? Ya. Ya siapa aja deh. Bismillah Ustaz. Ada pertanyaan yang tadi hal-hal pembatal salat itu kan ada lewatnya wanita bagi kredit atau aji kita di antara orang yang sholat di tempat sujud ini. Nah, Anda pernah mendapatkan kasus masjidnya cukup besar, ketika sholat berjamaah tidak ada penghalang antara ikhwan dan akhwat. Jadi antara paling dua saf gitu. Dan kita ketika salat pun melihat gitu akhwatnya. Jadi ada istilah ketika masuk dan ketika sholat berjamaah itu memang benar-benar tidak ada pembatas. Apakah itu juga termasuk membatalkan sholat dan apa yang kita lakukan ketika kita menemukan masjid seperti itu? Yang batal itu kalau lewat di depan tempat sujud. Tapi kalau di sono, tapi kalau di belakang tanpa ada pembatas itu tidak. Kalau ada pembatas ya bisa juga tentu mengurangi itu kalau ada pembatas. Tapi masalahnya, nah itu dia Mas, saya baru ngomong. Masalahnya Masjidil Haram gimana? Jangankan lewat, pala kita diinjak malahan. Bukan lewat lagi, pala kita diinjak sama ibu-ibu. Mau kita alang-alangin, ya bisa jatuh malah nimpa kita. Ya kan, kadang-kadang rombongan juga, terutama di lingkaran tawaf itu. Nah, makanya kebanyakan para ulama jumhur itu mengatakan itu nggak batal. Kalaupun ada yang mengatakan batal, Masjidil Haram tempat yang dikecualikan. Karena krodit yang tidak memungkinkan masyakoh seperti ini menuntut adanya keringanan. Itu saja penempatannya. Tapi ini bukan jadi alasan untuk kita bermudah-mudah. Ya, membiarkan wanita kalau dia itu lewat, enggak. Karena itu pastinya dapat memalingkan konsentrasi. Walaupun jumhur para ulama memang mengatakan itu enggak sampai membatalkan, tapi mengurangi nilai salat itu. Wallahu a'lam. Tambahan pertanyaan boleh? Apa? Ketika kita misalnya kita sholat berjamaah, pas waktu itu ternyata ada suatu gempa atau kayak bencana gitu yang Anda lihat, kadang ada yang membatalkan sholat langsung pergi gitu, ada yang melanjutkan. Sebenarnya sebagai kewajiban kita tuh gimana? Apakah tetap melanjutkan sholat atau memang udah cari selamat aja gitu? Nih, kita lagi sholat nih misalnya, sholat. Anak kita di depan lagi bakar kasur. Kita batalin sholat, ngalangin tuh anak, atau lanjutin sholat? Hah? Batalin. Dan itu buat keselamatan orang, apalagi keselamatan sendiri. Mana yang lebih utama? Keselamatan sendiri atau keselamatan orang? Keselamatan diri dulu kan? Jadi kalau kayak gitu, ya kan, ya sudah batalin sholat, nanti sholat lagi. Ya, Allah. Iya Pak. Assalamualaikum. Gerakan? Gerakan ringan. Ya, yaitu apa namanya, kasusnya terjadi di rumah Aisyah. Aisyah pengen masuk rumah, maka Nabi SAW membukakan pintu tanpa beliau membatalkan sholat untuk kepentingan Aisyah masuk ke dalam rumah.
Dan jangan pernah berpikir kalau rumah Nabi SAW kayak rumah kita, memiliki keluasan, kamarnya ada di dalam, pintu masuknya ada di luar, ada yang ngetok bel terus kita jalan dulu. Enggak, rumah Nabi itu kalau boleh lihat sketsanya di museum Nabi, petak doang, chill. Nabi SAW sholat malam sampai di tempat tidurnya Aisyah. Aisyah kalau Nabi diri, kakinya dia selonjorin. Ketika Nabi SAW sujud, dicubit kakinya, Aisyah tarik, Nabi bisa sujud. Ya, rumahnya kecil sekali. Kalau kita sketsanya itu cuma 2 ruangan, ya, ada 2 ruangan, ruangan tidur sama ruang depan, seperti itu. Ya, nah kemungkinan besarnya ya Nabi sholat di ruang depan sini, sehingga membuka pintu untuk masuknya Aisyah itu adalah gerakan ringan. Ya. Nah itu untuk kemaslahatan seperti ini nggak ada masalah. Atau bisa juga itu sholat sunat yang lebih punya keluasan untuk hal yang seperti ini. Ya, walhal makanya membatasi pembatal sholat dengan melakukan 3 gerakan lebih ini sebetulnya sangat lemah dalilnya. Tapi yang terpenting dalam masalah itu, ini gerakan ada maslahatnya enggak untuk kepentingan sholat atau bukan. Hal yang sia-sia tanpa kepentingan berarti ini yang masalah. Bisa mengurangi sampai bisa membatalkan sholat. Tapi untuk hal-hal yang ada kepentingan dan apalagi harus untuk satu bahaya yang ingin dihindari, maka gerakan-gerakan seperti itu diperkenankan untuk tetap kita dalam badan sholat dengan gerakan tersebut. Nabi pernah sholat gendong anaknya, ya kan? Ini kan kalau mau ruku taruh dulu. Ya, Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Ketika sujud turun di mimbar, sujud, terus naik lagi. Tapi ada kebutuhan itu dia lakukan agar orang-orang tahu tata cara sholat dia, dicontoh dan dilihatin. Jadi itu yang menjadi tolak ukur sebetulnya. Ada kepentingannya enggak untuk maslahat sholat atau bukan? Tapi tidak boleh kita lebarkan ya, sehingga kita melakukan gerakan-gerakan yang fahish, yang banyak, sehingga orang yang melihat ini orang sholat apa enggak sih? Karena dia sambil jalan-jalan kayak begitu. Gerakan-gerakan yang besar seperti itu para ulama juga mengatakan itu sih batal. Ya, wallahu a'lam. Mungkin itu. Ada lagi? Iya, terakhir. Silakan. Silakan. Di dalam pemikiran apa tuh untuk gampang mengingatnya sujud sahwi itu kan tadi ada tiga poin ya Ustaz ya, menambah atau mengurangi atau keraguan. Dan keraguan itu juga bisa keraguan lebih atau kurang. Nah sebelumnya memang yang saya juga pernah baca juga untuk gampang mengatur itu kalau misalkan tadi menambah gitu kan, menambah ataupun mengurangi, dalam artian mungkin mengurangi rukuknya itu pada saat kita sudah sempurna ke rukun berikutnya dengan meninggalkan sebelumnya gitu Ustaz. Kan tadi kan kita bilang tidak apa ya, kalau sudah sempurna itu tetap melanjutkan. Cuma artinya kalau begitu kan ada satu rukun yang memang terlewati gitu Ustaz. Artinya di sini kita mengurangi. Atau yang kasus menambah rukun misalnya kita kelebihan gitu Ustaz, baru di akhir, atau ada keraguan jumlah rakaat gitu. Kalau keraguan kita yakinnya itu menambah, gitu kan artinya kalau tadi dengan kita menambah hukum atau menambah rakaat itu tidak pernah baca ya, mohon koreksi kalau salah. Jadi itu sujud sahwinya setelah salam Ustaz. Itu mungkin di situ tujuannya ya kita karena ada kelebihan gitu kan yang kita tidak sengaja, yaitu kita istilahnya itu sebagai bentuk istighfar kita. Atau kalau kita mengurangi itu dilakukan sebelum salam, artinya
Itu benar, dan mazhab Ahmad seperti itu. Jadi mereka membuat rumus, kalau menambah itu sebelum, kalau menambah itu setelah, kalau mengurangi itu sebelum. Kalau ragu, maka lihat ragunya apa. Ragunya punya keyakinan, ragunya tidak punya keyakinan. Kalau yang punya keyakinan setelah, kalau yang nggak ada keyakinan 50-50 sebelum. Jadi mereka buat rumusan. Rumusan ini mereka buat simpulkan dari apa yang pernah terjadi pada Nabi SAW dari kekurangan atau lupa dalam sholatnya. Kalau kita bisa sampai situ, bagus. Sehingga praktiknya itu kan menyesuaikan dengan apa yang pernah terjadi pada Nabi SAW sendiri. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik melihat kepada sisi esensi makna. Esensinya adalah sujud sahwi untuk menambah atau sujud sahwi untuk melengkapi apa yang kurang. Nabi sendiri secara umum melakukan pernah sebelum, pernah setelah. Adapun beberapa kasus yang berbeda, tidak harus menunjukkan kalau kita melakukannya berkesesuaian dengan kasus-kasus tersebut, karena ini sifatnya adalah insidental saja. Sehingga Imam Malik lebih memandang pada esensi, sehingga dikembalikan terserah, boleh saja mau sebelum mau setelah, apapun kasusnya. Dia juga melihat untuk lebih memudahkan kaum muslimin di dalam mempraktikkan. Itu akhirnya kenapa mereka berselisih pendapat, karena ada sisi perbedaan pandangan dalam menyimpulkan, sehingga terciptalah seperti itu. Tapi kalau kita mau melakukan seperti yang disimpulkan dari mazhab Ahmad, itu lebih bagus tentunya. Hanya saja kalau kita mau yang seperti yang disimpulkan oleh Imam Malik, saya kira itu juga tidak jauh dari kebenaran. Ya. Tapi kalau kita mau konsisten, berkesesuaian dengan apa yang menjadi praktek dari kelebihan atau kekurangannya, ya harus dihafalin dan tahu rumusannya itu. Nambah setelah, kurang sebelum, ragu ada dua, ada yang keyakinannya, ada yang nggak ada keyakinannya, yang nggak ada keyakinannya sebelum, yang ada keyakinannya setelah. Ya kalau saya lebih memilih mengikuti pendapat Imam Malik karena itu beri kemudahan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Tapi saya tidak melarang dan mengatakan kalau harus seperti itu. Lebih utama kalau bisa seperti yang pendapat dari mazhab Ahmad itu, ya tentu bagus. Tapi kan kaum muslimin tentu nggak semuanya bisa. Ya, wallahu a'lam. Mungkin satu lagi Pak, silakan. Yang membatalkan sholat yaitu yang menahan rutin dan buang besar. Menahan itu merasa ada sudah ataukah seperti apa? Membatalkan sholat seorang Menahan kencing dan buang besar. Ya, hal-hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan sholat. Buang air kecil, buang air besar itu membatalkan wudhu. Tadi yang membatalkan ada yang Makruh kali, menahan. definisinya seperti apa secara ini? Kebelet Pak. Merasa aja enggak? Saya merasa ini makruh. Enggak. Menahan itu artinya kebelet Pak. Menahan pipis, kebelet pipis, kebelet buang air besar. Itu kan udah gak enak tuh. Belum lagi kalau ada pergerakan biasanya timbul was-was. Udah keluar lagi nih. Nah itu tidak disukai di situ. Akhirnya fokus sholat kita pecah. Itu tidak disukai. Ya karena memecahkan fokus kita. Kalau kita berada dalam keadaan seperti itu, yang utama adalah selesaikan dulu hajatnya. Kita nih sudah mau buang hajat di ujung lah. Ya, sholat masih lama. Makanya sudah, batalin aja sholatnya. Buang dulu hajat, balik lagi sholat dalam keadaan hati yang tenang, lapang, nggak ada yang ditahan-tahan. Itu lebih baik. Tapi kalau seorang mau meneruskan sholatnya sah.
Hanya saja pastinya kurang nilainya, karena fokusnya itu pasti pecah. Mungkin itu Pak. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.